doanya. Untuk siap dan berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek daftar hadir dari anak-anak semuanya. Yang pertama ada Cindy, hadir Bu. Lulus sih. Ronald, Hadir. Uut, Hadir Bu. oke. Kemudian Vika, hadir. Oke, yang gak masuk siapa hari ini? Cindy. Bu. Iya, Sakit. Sama Bunga Bu. Sama Sylvia, Bunga, Sylvia, sama Vista. Oke, banyak yang nggak musik ya. Jaga kesehatan kalian ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran apa belum? Sudah siap. Sekarang dikeluarin dulu bukunya, yaitu buku temanya tolong dikeluarin terlebih dahulu. Iya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Harus tetap semangat ya, karena masih pagi. Sudah sarapan juga kan? Sudah. Oh, belum sarapan. Kenapa? Belum masak ya. Kalau mau berangkat sekolah itu jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya. Puasa. Kayak nggak ngantuk. Puasa bagus. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keberagaman makanan yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak makanan tradisional itu apa aja yang ada di Indonesia? Saya. Banyak Bu. Banyak. Apa aja? Ayo coba sebutin. Nasi padang. Nasi padang betul. Terus Gulai rendang, gulai nasi. rendang. Terus Nasi gandul. nasi gandul. Oke. Ada yang mau lagi? Oke. Banyak sekali ya makanan yang ada di makanan tradisional yang ada di Indonesia itu. Ya. Tentunya antara makanan tradisional di daerah tempat satu, misal ya, di daerah Pati dengan di daerah Kudus itu tentunya akan berbeda. Mungkin karena dari segi tempatnya, mungkin di daerah pegunungan sama dataran rendah, di daerah pantai sama di daerah pegunungan, tentunya itu berbeda. Ya. Nah, sekarang Ibu punya video tentang makanan tradisional yang ada di daerah Pati sama di daerah Kudus. Dilihat ya. Kita sudah berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Kita akan mengenal makanan khas dari daerah Pati. Yang pertama ini adalah nasi gandul. Nasi gandul merupakan makanan khas dari daerah Pati, Jawa Tengah. Dinamakan nasi gandul karena pada zaman dahulu ketika orang menjual nasi gandul ini dengan cara mengumpulnya, yaitu dengan menggantung atau kalau bahasa Jawa gandul. Nasi gandul ini adalah sebuah nasi putih dengan irisan empal atau daging sapi bacang yang terkadang ditambah juga dengan sebuah jeroan. Setelah itu, nasi tersebut disiram dengan sebuah kuah yang terbuat dari santan dan juga rempah-rempah yang tentunya rasanya sangat berbeda. Makanan khas Pati yang kedua adalah soto rendang. Karena pada zaman dahulu warga biasanya membeli ayam atau daging sebagai bahan dasar pembuatan soto, maka orang-orang dahulu menggantinya dengan kemiri. Banyak warga yang menjual soto ini di daerah desa Kemiri, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan sebutan soto Kemiri khas Pati, Jawa Tengah. Sekarang ini kita ke daerah Kudus. Nah, makanan yang terkenal di daerah Kudus adalah soto kerdang. Pasti adik-adik agak asing ya, karena biasanya soto terbuat dari daging ayam atau daging sapi. Tetapi
lagi, maka digantilah dengan hewan kerbau. Oke, itu tadi video tentang makanan tradisional khas dari daerah Pagi sama daerah Kudus. Apa aja tadi makanannya? Nasi gandul, terus selain itu makanan khas daerah Kudus yang kalian tahu ada? Ada pecel pakis. Oh, pecel pakis, kemudian Lentah kanju. lentah kanju sama Jengan. Nah, betul banget. Selain itu, kalau di daerah Pati ya, itu ada juga yang namanya sego tewel. Tahu? Tahu. Pernah makan nggak kalian? Nah, itu merupakan makanan khas dari daerah Pati dan di daerah Kudus. Nah, sekarang ya, makanan tersebut itu apakah bisa dikatakan sebagai warisan kebudayaan? Bisa? Karena apa? Sudah kita Apa Mas Rono? Coba. sudah ada sebelum kita lahir. Karena sudah ada sebelum kita lahir dan merupakan warisan dari nenek moyang kita. Selain itu kan tahu sendiri ya, Indonesia itu beragam suku, budaya, dan provinsi. Nah, itu merupakan makanan tersebut itu bisa dikatakan sebagai kebudayaan khas dari Indonesia. Nah, sekarang Ibu punya sebuah games. Anak-anak sudah bawa HP semuanya? Sudah kan? Kemarin sudah Ibu informasikan di grup WA kelas bahwa pada pembelajaran kali ini kita menggunakan game ya sebagai media untuk kita belajar. Sekarang dikeluarin dulu HP-nya, coba. Sekarang Ibu akan meng-share link yang akan kita gunakan. Sudah masuk apa belum linknya? Sudah. Nah, sekarang untuk link yang pertama, coba kalian buka dan dikerjakan terlebih dahulu. Pecah dialog. Nah, sekarang ada satu games lagi nih. Kali ini gamesnya juga sudah di-share di link. Sekarang anak-anak ngerjain lagi, tapi gamenya ini berbeda. Jadi games kali ini kita kayak bermain labirin. Jadi nanti ada sebuah soal. Nah, nanti kalian memasukkan kayak orang itu ke jawaban itu nanti apa yang dimaksud. Coba kalian buka dulu linknya. Kok ada? Oh, ada. Salah, bro. Salah. Mati. Dipakai kan? Oh, ini lo kenal. Oh, enggak. Ini lo benar. Benar. Siapa yang mau mencoba mengerjakan pakai laptop? Mas Ronald mungkin? Ya, silakan. Coba ya. Ciri khas makanan dari Sumatera apa? Santannya kan
pancing. Teori pancing. Satu suara juga. Teori pancing. Yeay, oke, betul. Tangan dong. Yang kedua, manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam pasangan yang benar antara makanan dan tempat asalnya? Yang apa kira-kira jawabannya? Ayo. Nah, tadi udah lihat kan bahwa soto kemiri itu dari Pati. Jadi yang betul itu. Anak-anak itu tadi beberapa makanan tradisional. Kalian sudah mengetahui kan? Sudah. Gimana gamesnya? Seru apa enggak? Seru sekali. Gimana? Kak Cindy? Seru banget ya. Nah, tapi pada kenyataannya anak-anak zaman sekarang itu lebih suka makanan tradisional apa makanan modern? Makanan modern. Mungkin kalian ada yang nggak tahu makanan tersebut karena mungkin jarang mau makannya. Kenapa sih kok lebih suka makanan modern daripada makanan tradisional? Lebih enak tuh. Lebih enak. Oke, terus Sama lebih rasanya lebih enak ya daripada Lebih praktis. lebih praktis. Makanan tradisional yang pernah kalian makan apa coba? Soto. Soto. Kalau makanan modernnya yang pernah kalian makan? ayam geprek. Iya, mungkin spaghetti. Terus apa lagi? Pizza, ramen. Oke. Tentu kalian lebih enak ya makanan modern. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan makanan tradisional tersebut supaya tidak punah. Ada yang tahu bagaimana cara melestarikannya? Menjual bu. Menjual Makanan tersebut terus Memasak. Memasak sendiri di rumah. membelinya, memasaknya. Terus ada yang tahu lagi? Untuk melestarikan makanan tradisional tersebut, yang pertama kita bisa mempromosikannya. Kemudian yang kedua kita bisa mencoba terlebih dahulu membeli makanan tersebut. Pasti kalau kita terbiasa makan itu tidak kalah kok makanan tradisional itu dengan makanan modern yang kita makan biasanya. Nah, sebagai generasi muda kita wajib banget ya buat melestarikan makanan tersebut supaya nanti generasi berikutnya itu tahu, oh ini loh makanan tradisional khas dari daerah sini, sehingga makanan tersebut yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu tidak punah. Oke? Oke, anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini tentang makanan tradisional. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa dipelajari materi berikutnya setelah bab ini. Terima kasih.